Diam, woy. Ganti ko ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ananda Ibu semuanya, kita hari ini belajar bahasa Indonesia. Ketua kelas silahkan disiapkan kelasnya. Siap, Brak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Ibu, gimana kabarnya, Nak? Baik, Bu. Ada yang sakit, Nak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Ibu harap kalian sehat semua. Hari ini kita akan belajar mengenai teks hikayat. Teks hikayat. Nah, namun sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen Ananda terlebih dahulu. Jika Ibu absen, tolong bilang hadir dan angkat tangannya ya, Nakku. Ya, Ibu. Ibu akuntansi ya. Oke. Alif Falendra. Oke, Nakku. Alia Hayatul Nafus. Hadir, Bu. Hadir, oke. Ananda. Aprilia. Oke, Nakku. Ardiansyah. Arifah. Hadir, Bu. Aulia. Hadir, Bu. Bunga. Hadir, Bu. Oke. Chelsea. Hadir, Bu. Dira. Hadir, Bu. Elka. Hadir, Bu. Farel. Hadir, Bu. Vicky. Hadir, Bu. Tina. Ica. Hadir, Bu. Oke. Ihsan. Apa, Bu? Iya, Bu, tanpa keterangan. Tanpa keterangan, Bu. Oke. Christine. Oke. Clara. Hadir, Bu. Lina. Hadir, Bu. Meriana. Hadir, Bu. Oke, Nak. Mutiara. Hadir, Bu. Nadine. Hadir, Bu. Oke. Nia. Hadir, Bu. Rahma. Hadir, Bu. Rama atau Rama? Rama. Rido. Izin, Bu. Izin. Osis, Bu. Jadi dia nanti masuk lagi, Nak. Masuk, Bu. Masuk, Bu. Sandy. Izin, Bu. Izin. OSIS juga. Tidak. Oke. Selanjutnya Syahrizal. Hadir, Bu. Sandi atau sih? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang nggak datang tadi Rido ya? Rido izin, Bu. Rido Izin. Ihsan yang nggak datang, Bu, tanpa keterangan. Syahrizal hadir. Faza. Hadir, Bu. Ada yang belum Ibu panggil? Nggak ada? Udah semua? Udah, Bu. Oke, yang nggak hadir ada 3 orang. 2 izin, 1 alfa. Tanpa keterangan. Oke, Nakku, hari ini kita belajar mengenai teks hikayat, yaitu kalian Ibu harap setelah
pembelajaran dapat mengerti mengenai pengertian atau definisi dari teks hikayat. Kemudian kalian juga mampu merinci dan memahami karakteristik dalam teks hikayat dengan tepat. Nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran, Ibu ingin memberikan kalian motivasi sedikit, yaitu kalian sebagai anak murid atau peserta didik harus rajin belajar, mendengarkan perkataan guru, dan sopan santun. Nah, di sini ada yang sopan santunnya kurang? Ada? Tidak ada, baik-baik semua kan? Alhamdulillah baik Bu, insya Allah. Karena nak, percaya nggak percaya, guru itu tidak melihat siswa dari pintarnya, tapi yang pertama dari sopan santunnya. Nah, sopan santun pertama, yang kedua apa nak kalau tahu? Akhlak. Boleh akhlak, selain akhlak. Adab. Tanggung jawab. Kalau misalnya dalam proses belajar mengajar kalian menjawab, kalian Aktif. menjawab guru apa namanya? Aktif. Ya. Penilaian guru tuh nak sebenarnya ada dua. Yang pertama itu akhlak kalian, kedua aktif, baru kemampuan kalian. Adab. Nah, jadi pintar kalian itu sebenarnya nggak terlalu diperhatikan. Yang diperhatikan itu sopan santun aktifnya. Itu kalau misalnya ibu jadi guru ya, ibu mengutamakan itu. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, Ananda Ibu sudah mendengar teks hikayat enggak? Sudah. Apa itu teks hikayat nak menurut Ananda Ibu? Ayo. Teks hikayat. Apa Faza? Silakan. Teks hikayat adalah karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa. Iya. Pernah nggak kalian? Jawabannya bagus, luar biasa. Pernah nggak kalian mendengarkan teks hikayat? Pernah. Apa judulnya nak? Itu ya dari buku paket ya. Alhamdulillah, berarti Ananda sebelumnya sudah mendengarkan atau sudah mengerti mengenai teks hikayat, sudah tahu lah. Oke, selanjutnya Ibu akan mulai menjelaskan sedikit materi mengenai definisi teks hikayat. Nah, Ananda Ibu semuanya, Ibu yakin kalian sudah sedikit memahami mengenai teks hikayat. Ibu jelaskan kembali. Definisi dari teks hikayat yaitu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI, dijelaskan bahwasanya hikayat merupakan karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat tersebut. Historis apa nak? Cerita, boleh. Selain cerita lama, ya. Cerita lama itu biasanya apa namanya? Sejarah, benar, sejarah, ya. Sejarah. Nah, itulah pengertian dari hikayat. Selanjutnya, hikayat itu biasanya dibaca sebagai pelipur lara. Selain pelipur lara, sebagai pembangkit semangat juang dan sebagai peramai sebuah pesta. Pelipur lara itu apa sih nak? Kalau ibu boleh tahu? Penghibur. Penghibur, benar. Kata lainnya menghibur kita sebagai penghibur kita. Teks hikayat ini. Nah, teks hikayat ini biasanya berisi kisah tentang ketakjuban, keajaiban, atau kehebatan seorang tokoh, serta keanehan dan mukjizat yang dialami oleh tokoh utama. Sudah paham mengenai definisi hikayat nak? Sudah. Ayo dipahami. Kalian gak usah menggunakan bahasa yang ada di PPT ini, kalian pahami menggunakan bahasa kalian aja. Sudah dicatat ya nak? Sekarang nak? Baik Bu. Oke. Sambil dicatat, sambil ibu jelaskan. Oke, sambil kalian mencatat, cepat nak. Ibu nanti selanjutnya akan membahas mengenai karakteristik. Secara singkat aja nyatetnya nak. Iya Bu.
Oke, Ibu rasa waktunya sudah cukup untuk mencatat. Kalian pasti sudah mencatat ya kan? Ya. Sudah siap kan? Sudah. Oke, Masya Allah keren kalian akuntansi. Oke, karakteristik teks hikayat. Nah, setiap teks itu ada pengertian, ada karakteristik, nggak cuma hikayat. Kalian belajar teks apapun pasti ada kan? Ada. Nah, yang pertama karakteristik teks hikayat itu bersifat rekaan atau imajinasi. Nah, Ananda ibu udah tahu belum rekaan atau imajinatif itu apa? Tahu. Apa tuh? Hayalan. Hayalan, benar. Imajinasi, Bu. Imajinasi, benar. Nah, hikayat itu merupakan cerita rakyat yang bersifat hayalan atau imajinasi dari si penulis. Rekaan itu buatan gitu. Nah, cerita tersebut diolah seakan-akan cerita yang benar-benar terjadi di dunia nyata oleh si penulis. Selanjutnya mengandung kemustahilan. Nah, mengandung kemustahilan itu sebenarnya tidak bisa diterima oleh pikiran atau tidak logis. Misalnya ada nih sebuah tokoh yang menggambarkan dia itu punya kekuatan bisa mengubah daun menjadi uang. Mustahil enggak? Mustahil. Tidak bisa diterima oleh Pikiran. tidak logis. Itulah yang dimaksud dengan mengandung kemustahilan. Misalnya nih, ada seorang tokoh yang bisa mengeluarkan api dari tangannya, bisa mengeluarkan bau kentut dari tangannya. Boleh. Kita sambil bercanda aja belajarnya ya. Boleh. Itu merupakan kemustahilan juga Nah, itulah yang dimaksud mengandung kemustahilan. Nah, yang ketiga nih, anonim. Anonim itu tidak diketahui secara Masya Allah, kelas 10 akuntansi keren kali. Anonim itu tidak diketahui secara jelas siapa pengarangnya. Oke, anak-anak ibu, kalian tahu nggak kenapa alasannya teks hikayat ini tidak diketahui penulisnya secara jelas? Diciptakan dari mulut ke mulut. Ini benar nih. Teks hikayat itu merupakan sastra lisan yang diceritakan dari mulut ke mulut. Nah, siapa di sini yang suka gosip? Saya. Ini nih, cerita dari mulut ke mulut. Jangan sampai gosipnya menjadi teks hikayat ya, Nak. Jangan sampai. Ini perempuan nih. Cowok juga mau. Yang apa? Yang sering begitu. Cowok juga ada. Siapa nih kelas cowok yang kayak gitu? Yang baju hitam ini siapa? Oh, bisa. Langsung ya disebutkan namanya. Oke, selanjutnya yang keempat, istana sentris. Dari sini aja, Nak, kita udah tahu kan? Istana. Nah, istana sentris itu bermakna cerita hikayat itu berlatar belakang kerajaan. Masya Allah, kok pintar kali ya anak ibu ya. Istana sentris itu berlatar kerajaan. Nah, ceritanya itu di kerajaan gitu latarnya. Nah, paham itu maksudnya kan? Paham lah ya. Mudah tuh kan untuk anak 10 akuntansi, mudah tuh kan? Ya. Oke. Selanjutnya statis. Apa itu statis, Nak? Cerita yang hampir sama. Tahu maksudnya? Gimana tuh maksudnya hampir sama tuh, Nak? Kayak istana Iya benar. Misalnya, alurnya gini Nak, cerita yang sama itu Kak Ananda pasti pernah mendengar teks hikayat gitu kan? Seperti seolah-olah sudah pernah dengar juga di cerita lain. Nah, hampir sama di situnya, Nak. Dan mereka juga berputar-putar di area kerajaan. Pasti nggak jauh-jauh dari ke kerajaan. Itulah cerita teks hikayat itu, karakteristiknya ada statis. Oke, paham ya yang Ibu jelaskan? Ada yang nggak paham Nak antara 5 ini? Paham. Alhamdulillah, Masya Allah. Oke, Habis. habis pembahasan kita. Karena
Ananda, Ibu menjelaskan mengenai definisi dan karakteristik. Jam kos. Bersanda. Bersanda. Sebelum kalian lapar kalian bersanda. Oke, Ananda, Ibu sudah dapat semua ini kan? Sudah. Oke, baiklah. Kalian buka halaman 88. Mari kita membaca cerita. Ibu akan memilih Ananda secara random. Saya, Bu. Siapa yang berbaik hati? Oh, boleh. Nanti kalau Ibu bilang stop ya. Oke, Nak. Tunggu. Oke, Nak. Lanjut. Nabang si penunggang Paus. Pada suatu masa, saat Pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah Raja Negeri Penyu bernama Si Meulu. Si Meulu menjumpai Sultan Alam dan berkata, "Sultan Alam yang perkasa, hamba datang ke istana Tuan untuk mengadukan permasalahan yang sedang kami hadapi." Jelas si Meulu itu dengan air mata berlinang. "Wahai Raja Penyu sahabatku, sampaikanlah hal yang menyebabkan engkau gelisah dan bersedih," pinta Sultan Alam. "Negeri Penyu hamba sudah tidak aman lagi. Seekor naga raksasa bernama Smong telah menyerang dan membunuh rakyat hamba. Setiap hari selalu ada korban yang jatuh. Sebagian rakyat hamba sudah mengungsi ke penjuru dunia karena khawatir akan dimangsa oleh Smong si naga raksasa itu," jelas Raja Penyu sambil menangis. Sultan Alam terpukul mendengar penderitaan rakyat dari negara Penyu. Beliau sangat sedih atas kejadian tersebut. "Sahabatku, aku akan membantu negeri Penyu mengusir naga Smong tersebut," janji Sultan Alam dengan suara bergemetar. Stop. Selanjutnya, Rizal. Tidak lama kemudian, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Ia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Maka berdirilah panglima laut dan berkata, "Paduka Sultan, alam perkasa dan bijaksana, izinkan hamba berbicara." "Silakan panglima laut," Sultan mempersilahkan. "Sudah banyak laporan dari kapal dagang dan nelayan-nelayan dari Barus. Ketika bayar, mereka melihat makhluk raksasa dari kejauhan. Saat makhluk itu bergerak, terjadilah gelombang yang tinggi," jelas panglima laut. "Bagaimana cara kita mengusir makhluk tersebut, panglima laut?" tanya Sultan Alam. "Hamba sudah berdiskusi dengan Laksamana Angkatan Laut kita. Mereka semua ngeri mendekati perairan negeri Penyu. Bahkan beberapa nelayan telah melihat banyak penyu melarikan diri dari pulau itu dengan tergesa-gesa," tambah panglima laut. Tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. "Yang mulia Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, izinkan hamba, pangeran dari Barus, berbicara mewakili ayahanda hamba." Stop. Selanjutnya, Ica. Silakan, Ananda putra raja dari negeri Barus. Sultan mempersilakan. "Pada paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksamana di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut. Konon bocah tersebut terus mengelilingi seluruh samudra untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya Nabang si penunggang Paus," jelas pangeran dari Barus. "Namun hamba tidak tahu keberadaan bocah tersebut saat ini karena dia selalu berpindah-pindah," tambah pangeran dari Barus. "Lalu bagaimana kita menemukannya?" tanya Sultan Alam. "Kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya apabila kita mendengar suara seruling yang sangat merdu, tetapi air hati dan penuh kesedihan. Itu tandanya Nabang si penunggang Paus ada di sekitar daerah tersebut," jelas pangeran dari Barus. Stop. Selanjutnya, Nia. Nia, oke. Sultan Alam terkesima mendengar cerita tersebut. Setelah pertemuan selesai, Sultan memanggil sahabatnya, si Elang Raja.
Elang raja terbanglah engkau dan carilah seorang bocah bernama Nabang si pemegang paus. Saya ingin bertemu dengannya. Perintah sultan kepada elang raja. Maka terbanglah si elang mengenai perintah sultan. Keesokan harinya, saat matahari mulai terbit di depan istana alam, berdirilah seorang bocah kurus berparawang tinggi dengan seruling yang menggelantung di dadanya. Hamba diminta menghadap Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas. Jelas bocah tersebut kepada pegawai istana. Setelah itu, Selanjutnya Ananda Ibu Dira. Setelah itu, pengawal istana membawa bocah tersebut ke dalam istana untuk menghadap sang sultan yang semalaman tidak bisa tidur karena memikirkan malapetaka yang menimpa sahabatnya, Raja Penyu. Engkaukah Nabang si penunggang paus? Tanya sultan penasaran. Benar, tuanku. Hamba adalah Nabang yang Paduka maksud. Jawab bocah itu. Nyanyikanlah sebuah lagu untukku, minta sultan. Hamba hanya menyanyikan lagu kesedihan, Paduka tuanku. Ya, saya ingin mendengarkannya, pinta Sultan Alam. Bocah tersebut mulai meniup serulingnya. Sultan dan orang-orang di istana yang mendengar alunan seruling tersebut seketika mengalirkan air mata karena merasakan kesedihan yang mendalam dari alunan seruling tersebut. Setelah selesai mengalunkan sebuah lagu dengan serulingnya, bocah tersebut bertanya, "Tuanku, Sultan Alam yang perkasa, raja dari raja-raja negeri Andalas, apakah yang Paduka inginkan dari hamba sehingga Paduka meminta hamba menghadap Paduka?" Stop. Selanjutnya Mutiara. Ananda Nabang si penunggang paus, sahabat saya si Meulu, raja dari negeri Penyu, telah datang menceritakan malapetaka yang mereka alami. Seekor naga raksasa bernama Smog telah menyerang pulau mereka dan memangsa penyu-penyu, terang Sultan Alam. Nabang si penunggang paus mendengar dengan seksama. Tiada laksamana kesultanan yang berani menghadapinya. Oleh karena itu, saya ingin mengangkat seorang laksamana untuk menghadapi naga Smog tersebut, yaitu seorang putra laksamana pemberani dari negeri Barus. Nabang si penunggang paus. Sultan menjelaskan maksudnya. Sebuah kapal besar lengkap dengan peralatan perang dan pasukan angkatan laut pilihan sudah kami siapkan untuk Ananda Laksamana. Jelas Panglima Perang Kesultanan Alam. Nabang si penunggang paus masih kesima sehingga tidak terucap sepatah kata pun dari mulutnya. Hingga akhirnya dia tersadar dan berkata, Sultan Alam yang perkasa, tiada makhluk yang mampu mengalahkan naga Smog tersebut. Hamba tidak perlu kapal dan pasukan karena akan sia-sia. Biarlah hamba pergi sendiri menjalankan perintah tuanku. Setelah memberi penghormatan kepada Sultan Alam, Nabang si penunggang paus pergi meninggalkan istana menuju pantai sambil meniup seruling dengan alunan kesedihan. Keesokan harinya, di samudra dekat negeri Penyu, terjadilah pertarungan yang dahsyat antara seorang bocah yang menunggangi ikan paus raksasa dan naga raksasa. Beberapa kali, bocah tersebut terlempar dari punggung ikan paus karena terpukul oleh ekor naga. Beberapa kali pula, naga terjerembab ke dasar samudra karena selundukan ikan paus. Namun, pertarungan yang dahsyat tersebut sepertinya akan dimenangkan oleh naga Smog karena ikan paus sudah terhuyung-huyung dan jatuh ke dasar samudra. Sedangkan naga Smog terus menyerangnya. Oke, stop. Selanjutnya Nia lagi. Oke. Rahmatika. Saat melihat sahabatnya jatuh ke dalam samudra, Nabang langsung mengambil serulingnya dan meniupkan alunan sedih. Tanpa diduga, ketika mendengar alunan seruling tersebut, naga menjadi tenang dan berhenti menyerang ikan paus. Bahkan naga sampai tertidur pula. Akan tetapi, setiap seruling berhenti mengalun, naga Smog akan terbangun. Maka ditiup lagi seruling itu oleh si Nabang, hingga akhirnya ikan paus mendorong naga Smog yang tertidur ke dasar samudra dan mengurungnya di dalam celah di dasar samudra. Keesokan harinya, elang raja datang menemui Sultan Alam dan berkata, "Tuanku Sultan Alam, hamba membawa pesan dari Laksamana Nabang. Dia sudah menyelesaikan tugasnya dan mengurung Smog si naga raksasa di dasar samudra."
Selanjutnya Vicky. Keesokan harinya, Salah. Sultan Alam gembira sekali mendengar berita dari Alam Raja. Paduka tuanku, Laksamana Nabang juga meminta kepada tuanku Sultan Alam untuk menyampaikan pesan kepada rakyat seluruh negeri Andalas. Apabila suatu hari negara raksasa tersebut terbangun, ia akan mengamuk sehingga bumi berguncang kuat. Pada saat itu, suruhlah rakyat untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Hal ini karena naga Smong akan mengisap air laut hingga surut, kemudian menyemburkan kembali sehingga air laut bergelombang tinggi akan menyapu daratan. Setelah itu, naga Smong akan tertidur lagi untuk mengumpulkan tenaganya dan akan terbangun lagi untuk menguncang dasar samudra tempat ia dikurung. Jelas Alam Raja. Maka sejak itu, Nabang si penunggang paus menetap di negeri Penyu bersama Raja Simulu dan rakyatnya. Ia menjaga pulau tersebut dari amukan gelombang raksasa yang sesekali menyerang negeri Penyu. Apabila terjadi gempa besar yang disusul oleh surutnya air laut, orang-orang akan berteriak "Smong, Smong, Smong" sebagai tanda peringatan akan datangnya gelombang tinggi dari laut atau tsunami. Oke, Ananda Ibu sudah membaca teks hikayat mengenai Nabang si penunggang paus. Oke, Ananda sudah paham mengenai cerita itu kan, Nak? Sudah. Baiklah, cerita itu menceritakan seseorang yang bernama Nabang yang diutus oleh Raja Pulau Andalas untuk mengalahkan Smong, si naga raksasa. Dia bisa mengalahkan dengan sahabatnya yaitu ikan paus. Ya kan? Tadi ceritanya gitu kan? Ya. Ternyata Smong itu adalah tus apa? Apa, Bu? Smong itu adalah tus Tsunami, Bu. Ya, tsunami, Bu. Tipe dikit, Bu. Tipe sedikit. Tsunami. Nah, itu. Jadi, Ananda bisa nggak menganalisis karakteristik teks hikayat dari ini? Bisa lah ya. Kalau nggak kita diskusi lah. Ada halaman 91. Di situ setelah menyimak pembacaan teks di atas, Ananda tadi nyimak kan? Ya. Oke. Ananda banyak mendapatkan informasi dan Ananda bisa memasangkan garis antara informasi yang terdapat dalam teks hikayat di lajur kiri dengan karakteristiknya di lajur kanan. Oke, dengarkan Ibu semuanya Ananda. Pada poin pertama, pada suatu masa saat Pulau Andalas dipimpin oleh Sultan Alam, datanglah raja dari negeri Penyu bernama si Meulu. Menurut Ananda Ibu semuanya, itu karakteristiknya yang mana yang tepat? Istana sentris. Kenapa Nak menjawab itu, Nak? Menjelaskan kerajaan. Benar, Masya Allah, hebat anak Ibu. Poin pertama ini termasuk istana sentris karena menceritakan latar belakang yaitu kerajaan. Disebutkan di situ Pulau Andalas, kemudian dipimpin oleh Sultan Alam. Nah, datanglah raja dari negeri Penyu bernama Simulu. Itu kan di situ seolah ada nama raja, kerajaan dan lain sebagainya, ya kan? Ya. Oke, selanjutnya poin kedua. Tidak lama kemudian, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Ia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Nah, menurut Ananda Ibu mau tunjuk lah ya. Mau apa nih? Jangan takut ya. Mutia, aku. Menurut Ananda itu mana, Nak? Yang mana? Statis. Oke. Ada yang tahu alasannya kenapa itu statis? Karena kebanyakan cerita kerajaan.
tentang seorang raja yang mengumpulkan para menteri dan lain sebagainya kan? Pernah kan? Itu sama dengan di teks hikayat Nabang si penunggang paus. Makanya yang poin kedua itu termasuk karakteristik statis. Selanjutnya poin ketiga, kita bisa mengenali tanda-tanda kehadirannya. Apabila kita mendengarkan suara seruling yang sangat merdu, tetapi menyayat hati dan penuh kesedihan, itu tandanya Nabang si penunggang paus ada di sekitar daerah tersebut. Nah, kira-kira nak itu yang mana nak? Selain instalasi anonim, bersifat rekaan. Kira-kira mana nih? Siapa yang anonim? Siapa yang anonim? Angkat tangannya nak. Anonim? Gak ada. Bersifat rekaan siapa? Oke, Faza. Ada ibu. Oke, banyak ya. Selanjutnya terdapat kemustahilan siapa? Ada? Tahu kan sama ibu? Haram. Oke. Instalasi eksis dan statis nggak mungkin ya, karena tadi sudah. Dua. Berarti 3 anonim, bersifat rekaan, terdapat kemustahilan. Jawaban yang benar adalah bersifat rekaan. Kenapa tidak anonim, Bu? Anonim itu kan tadi penulisnya tidak diketahui secara jelas. Nggak mungkin dong, ini kan tidak menyebutkan penulis. Kemudian kenapa bersifat rekaan, Bu? Karena bersifat rekaan itu kan imajinasi si penulis. Dia menciptakan seolah-olah seruling, jika ada suara seruling yang merdu dan menyayat hati, itu berarti si Nabang itu ada di sekitar daerah tersebut. Oke, yang terakhir apa nak? Keesokan harinya, Oke, udah tahu lah ya ini apa kan? Apa tuh? Oke, ibu tanya sama yang berani-berani aja. Kenapa itu dibilang mustahil? Benar, karena itu tidak masuk akal nak. Seorang bocah menunggangi paus. Lawan pula seekor naga raksasa itu kan kemustahilan ya kan? Gak mungkin, tidak logis. Itu sesuai dengan pengertian kita tadi. Jadi Ananda sudah paham kan menganalisis teks tersebut, kemudian menyangkut pautkan kepada karakteristiknya. Sudah. Oke Ananda Ibu, buat kelompok ya, Ibu bagi 1, 2, 3, 4, 5 sampai Dira, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 sampai Rizal, 1, 2, 3, 4, 5 sampai Ardiansyah, 1, 2, 3, 4, 5. Itu satu kelompok. Oke, kelompok semua. Ya nggak apa-apa, satu kelompok. Nah, buat kelompok sekarang nak. Kan gitu aja, bisa diskusi kayak gitu. Bisa lah ya. seperti menghibah, Bu. Ibu akan memberikan kembalikan sisa. Ini aja lah, aku bisa Sentur mati. ini bekerja sama, diskusi. Ibu minta kalian diskusi untuk mencari jawabannya. Oke, pegang dulu. Di kertas tengah. Oke, kelompok. Nah, dekat-dekatan biar bisa berdiskusi. Ibu, kertas tengah kertas sembar. Ya, kertas lembar. Oke. Dengarkan ibu dulu nak. Kalau nggak gini aja lah, nggak usah di kertas lembar, di sini aja di belakangnya. Soal nomor 1 sama 2 sama 5 itu tulis jawabannya di belakang. Sedangkan nomor 3 itu kan tinggal hilang-hilangkan saja. Dan nomor 4 tinggal di checklist. Oke? Mudah bukan? Sangat mudah. Oke, baiklah, kerjakan dengan ibu. Kelompok diskusi anak, nanti dipresentasikan kalau sempat waktunya. Kalau nggak sempat ya besok-besok aja. Oke, nah ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Ini gimana? Ini kan jam 12. Jam 12 lewat 20
Di apa lah terus wifi-nya? Oke, diskusi mengenai belajar. 20 menit ya, Nak? Cepat ya. Gak apa-apa, Nak. Kalau misalnya mau bikin apa, silakan. Diskusi ya jawabannya, Nak, biar sama-sama tahu. Ini satu ini cukup. Boleh, boleh. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Sudah kan? Kalau nggak muat nanti di sebelah kanan ya. Rido masuk kelompok anak dari
Gabung. Ada tugas kelompok. Berdiskusi. Nah, itu kan jago tuh diskusi tuh. Sampai berapa ya? Gak usah itu nak, pakai tadi kertas tipu tadi itu di dalamnya ada satu saja. Iya. Gimana Mas Momarel? Aman, Bu. Aman kan? Easy ya? Easy man. Bahasa Indonesia itu menyenangkan. Enggak? Enggak. Kaca cantik. Enggak ada kaca. Ada yang nggak suka bahasa Indonesia di kelas ini? Ada. Siapa tuh? Siapa? Saya suka bahasanya tapi tidak dengar. Kenapa nah alasannya? Saya mau banyak. Saya setengah-setengah. Enggak materi. Ya, materinya. Kalian paling suka materi apa? Membuat sih. Kalau ibu dulu SMA paling suka materi teks Cerpenon, yang kayak dari cerita aku dari novel. Jadi kayak merangkum Cerita sendiri juga bagus. ya? Cerita diri kita sendiri, Bu. Cerita diri kita sendiri. Iya. Oke. Gak ada yang suka anekdot? Ada saya. Video suka? Kenapa suka teks anekdotnya? Karena bersifat menyindir. Menyindir. Oh, inilah orang yang tadi. Weh, ini Bu yang Ceritakan jago tadi. Bu. Iya, Oh, ini Bu. Iya, tidak ada. semua informasi Dapat ya, telinganya besar. Ah, itu termasuk sindiran anekdot. Telinganya besar. Bukan berarti telinganya itu besar, tapi dia gampang mendapatkan informasi. Iya. Apa padahal? Apa aja? Untuk ini nggak sih? Apa soalnya? Kembali ke negerinya. Ini nggak sih jawabannya? Oke, ini nggak sebenarnya. Itu nggak sih? Ini sih. Tadi. Wih. Belum.
Melena. Satu nak. Apa tuh? Satu. Sultan Alam dia tuh apa? Si Mewu dia tuh apa? Nabang apa? Ada satu yang enggak? Ya emang. Ada satu yang enggak. Ya masalah. Udah biarin aja. Biarin aja dia sendiri. Ya boleh lah silakan. Apa nak? Berapa satu aja tuh Pak? Yang nomor 4. Ya. Mana yang tepat di checklist, tapi kalau yang tepat nggak usah. Jadi semuanya itu. Kalau semuanya tepat ya. Kalau enggak usah dicek. Ya, kalau nggak tepat jangan di checklist ya. Baik, Pak. Oke nak. Baik nak. Ada yang sulit nak dari soalnya? Tidak. Easy kan? Tidak, easy. Easy bu. Sudah dipahami. Easy banget. Asalkan tadi udah baca teksnya pasti udah tahu. Itu menandakan bahwasanya bahasa Indonesia itu mudah. Oh, kita semua loh. Aku kalian ada buku aja. Iya nak, kita checklist mana yang tepat. Oke, waktu tinggal 5 menit lagi. Ayo kerjakan.
Ya, apa yang kalian dapat dari membaca teks tersebut? Atau jangan membantu orang mungkin. Dapat motivasi. Apa nak? Dapat motivasi. Dapat motivasi Apa motivasinya? Ya, itu yang diminta. Supaya bisa saling menjaga. Iya, itu bisa dari satu orang. Kalau dapat satu enggak? Kalau banyak ada Itu nomor lebih dari satu nak, bisa. Itu betul kok kata Rido tadi, itu betul. Ayo, nggak usah dikasih tahu Rido, biar mereka cari. Dengar kok, ya dengar alhamdulillah rezeki ngobrol. Makasih ya Bu, jadi. Oke, tinggal itu kan ini nomor 5 lagi kan? Nomor 5 itu. Jangan kayak kecil. Soalnya Cica jadi skill sih. Sini nanda antin. Skill Coba nomor 5 dulu. Nomor 5. Kok nomor apa itu susah? Susah. Oke, udah siap nak? Lagi. Oke, Pak. Pesan moralnya sini ya. Kalau baju itu bukan tinggal betul kan? Iya, dia udah punya Pesan moral kalian cerita apa? Itu cerita gak pernah dia misalnya di sekolah nggak ada dua dia ada membantu gitu. Nomor berapa lagi yang Nomor 5 itu. sama nama. Oke, gampang pesan nomor. Jadi di mana ditulis Bu? Di depan sini. Sini. Cek itu gimana? Baca Kelompok 1, 2, 3. 3. Tidak kami siap. Ya, pegang dulu ya. Pegang dulu. Udah siap nak? Belum Bu. Nomor 5. 5 cepat. Tadi kan udah tidak dapat tadi kan? Siapa ketua kelasnya nak? Rizal maju depan. Ngapain, Bu? Ada deh. Wakilnya kan ketua. Maju depan nak. Terbang, Bu. Situ. Udah Bu. Udah siap semua kan? Ya. Udah kan? Oke, ketua tolong ambil satu kertas. Ini berisi nama kelompok. Jadi yang kelompoknya dipilih nanti maju ke depan. Ayolah kalian. Nasib kalian di tangan Rizal. Oke, Bu. Kelompok 2. Satu. Kelompok 1. Oh. Presentasikan hasil pemikiran kalian. Maju ke depan. Udah semua nak? Ya. Cerita panjang paling mencuri tadi. Ayo kelompok 1 nak. Gak apa-apa. Menurut pendapat kalian. Di sini nak sesi diskusi ya nak. Kalau ada yang tidak setuju, boleh menyuarakan pendapat kalian. Oke? Itu Bu. Apa? Rame. Maju aja ke depan ya Bu. Oke. Sama. Buat kantin dulu. Oke, kelompok 1. Kelompok lainnya harap tenang. Kelompok 1 maju ya. Rena maju depan nak. Oke nak, udah nak. Ini kelompok 1 kan? Oke. Bagi kalian ada 5 orang nih kan? 1 orang bacakan
mengajukan satu soal. Oke, soal pertama, silakan dibaca dan soalnya dan membaca jawabannya. Oke, yang lainnya dengarkan. Tidak perlu kamu ini. Ya, soal. Satu, siapa yang menyerang negeri penyu? Yang menyerang negeri penyu adalah seekor naga raksasa yang bernama Smog. Masya Allah, keren jawabannya. Tepuk tangan. Ada yang nggak sama jawabannya? Sama semua. Kelompok 2 jawabannya apa nak? Bacakan. Semong si naga raksasa. Boleh. Kelompok 3. Naga raksasa yang bernama Semong. Boleh. Kelompok 4. Naga yang bernama Semong. Oke. Kelompok 5. Seekor naga raksasa bernama Semong. Oke. Bisa dilihat kan nak? Intinya satu tapi bahasanya berbeda. Itulah yang dimaksud bahasa masing-masing. Makanya ibu suka sesi diskusi. Selanjutnya yang kedua apa nak? Apa yang dilakukan Sultan Alam setelah mendapat laporan dari si Meulu bahwa negerinya telah diserang oleh Semong? Jawabannya, Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam. Ia menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Maka berdirilah panglima laut berkata, Paduka Sultan Alam perkasa dan bijaksana, izinkan hamba berbicara. nah itu. Ada yang beda pendapat dengan kelompok 1? Sama. Ada lagi? Oke. Yang lebih panjang. Kelompok 4 bacakan nak. Jawabannya. Sultan Alam mengumpulkan para menteri dan panglima Kesultanan Alam yang menceritakan penderitaan Raja Penyu dan rakyatnya. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba seorang pangeran dari negeri Barus berdiri. Yang mulia Sultan Alam yang berkata, Raja-raja dari negeri Andalas, izinkan hamba pangeran dari Barus berbicara mewakili ayahanda hamba. Silakan, Ananda putra raja dari negeri Barus. Sultan mempersilakan. Kalau Paduka berkenan, saya mengenal seorang bocah. Ia adalah putra dari seorang laksaman di negeri hamba. Ayahandanya telah lama hilang di laut. Konon bocah tersebut terus mengelilingi seluruh samudra untuk mencari ayahandanya. Ia menguasai lautan lebih dari siapapun. Kami menyebutnya dengan Nabang si penunggang paus. Boleh. Atasnya ada lagi nggak itu? Nggak ada. Enggak. Berarti habis dari kelompok 1 dilanjutkan kelompok Iya, 4. lanjut. Oke. Boleh. Tapi lebih bagusnya jawabannya itu menggunakan bahasa sendiri. Misalnya, apa yang dilakukan Sultan Alam? Beda. Beda, Bu. Oke, kelompok 3 dulu. Paduka meminta pengawal memanggil seorang bocah yang menguasai lautan lebih dari siapapun. Barangkali disebut Nabang si penunggang paus. Boleh. Kelompok 5. Ya. Sahabat hilang ya. dalam alam untuk mencari cara untuk membantu negara. Oke, jawaban Ananda nggak ada yang salah nak, semuanya tepat, cuma pakai versi kalian masing-masing. Oke, semuanya tepat. Yang dilakukan oleh Sultan Alam yaitu pertama itu tadi mengumpulkan menteri atau panglima Kesultanan Alam. dan menyuruh menteri atau panglima tersebut mencari seorang anak bernama Nabang si Mana yang paling bagus? itu. Jadi jawaban Ananda itu nggak ada yang salah. Di bahasa Indonesia tuh kan itu nggak ada yang salah menurut ibu. Kenapa? Karena versi kalian masing-masing dalam mengutarakan pendapat. Oke, selanjutnya nomor 3. 3. Setelah Anda menceritakan teks hikayat tersebut, pasangkan kata-kata berikut sesuai dengan isi teks hikayat Nabang si penunggang paus. Anda dapat menarik garis merah tajam kiri ke tajam kanan. Sultan Alam dipasangkan ke Raja Negeri Andalas. Si Meulu dipasangkan ke Raja Negeri Penyu. Nabang dipasangkan ke putra seorang laksamana Negeri Barus. Tulang Raja dipasangkan ke sahabat Raja Sultan Alam. Oke, ada yang nggak setuju dengan pendapat kelompok 1? Nggak, sama semua jawabannya? Sama semua? Iya. Hah? Iya. Tepuk tangannya. Betul. Nggak ada yang salah. Hebat kalian nak. Oke, selanjutnya yang ke
Renungkanlah pernyataan berikut benar atau salah. Berikut tanda jengkang checklist pada volume 4. Pilihan jawaban yang benar lebih dari satu. Raja Penyu Simeulue menghadap Sultan Alam untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi oleh negerinya. 2. Sultan Alam memerintahkan Elang Raja untuk mencari Nabang si penunggang paus. Nama pertama itu benar atau salah? Benar. Yang kedua? Salah. Oke, yang ketiga? Benar. Yang keempat? Salah. Benar. Salah. Benar. Oke, yang kelima? Nomor 5 itu benar atau salah? Ada yang jawab benar? Enggak. Nomor 4 tadi? Benar. Nabang si penunggang paus berhasil mengalahkan Smog si naga raksasa. Salah. Benar. Siapa kalahkannya dong? Kan dia cuma ngomong, tapi suatu saat orang mati lagi. Kenapa kita katakan karena sebelum dari dia saja. Ini diskusi nak, ini diskusi gak masalah nak. Karena sebelum si Nabang ini berhasil, dia kan menyebabkan berbagai korban. Tapi setelah itu dia berhasil mengurung naga tersebut di bawah dasar laut itu kan. Jadi itu termasuk berhasil. Oke, yang salah nggak masalah nak. Ini namanya diskusi. Oke, dikumpul kertasnya nak. Silakan duduk. Nomor 1, terima kasih. Kalian bebas. Nomor 1. Dikumpul nak. Oke, Ananda Ibu. Tadi kita sudah melakukan sesi diskusi mengenai 5 soal yang menguji kemampuan Ananda. Jadi Ananda sudah paham mengenai definisi teks hikayat dan karakteristiknya nak? Sudah. Definisi teks hikayat apa nak? Definisinya adalah hikayat merupakan satu karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang bercerita undang-undang historis Dan lain sebagainya. Oke, mantap. Karakteristik ada berapa nak? 5. Apa tuh yang pertama? Masya Allah keren. Ada nggak yang berani maju ke depan untuk menjelaskan definisi dan karakteristik? Ada sebelum ibu tunjuk. Yang berani. Oke, Fazza Mazuna. Baru tegang kan? Oke, selanjutnya nanti bisa. Tidak. Salah gimana? Gak apa-apa. Menurut bahasa diri aja sama pemahaman kita. Oke, silakan Fazza. Apa itu pengertian dan karakteristiknya? Teks hikayat merupakan karya sastra lama Melayu yang berbentuk prosa yang berisi tentang cerita, undang-undang dan lain sebagainya. Lalu karakteristiknya ada bersifat rekaan atau imajinatif, mengandung kemustahilan atau hal yang tidak logis, anonim atau tidak diketahui jelas siapa pengarangnya, istana sentris, berlatar belakang kerajaan, dan statis adalah rata-rata ceritanya sama dan cenderung tidak berkembang. Ya, udah keren. Tepuk tangannya semuanya. Ada yang mau lagi? Ibu minta 2 orang. 1 orang lagi. Ada yang mau kayak Fazza? Bisa. Hah? Bisa. Rizal. Kudu orang pula. Rizal? Oh iya, Rizal tadi mau kan? Enggak, Bu. Ayo maju aja. Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Farel. Mari. Farel. Maju nak. Boleh. Udah, sama sendiri. Kan. Nah, Apa-apa. bisa nak. Bisa, Bu.
Oke, yang cewek lah ibu minta. Siapa yang mau nak cewek? Iya mau. Tinggi. Maju. Ayo maju. Gak apa, menurut pendapat sendiri aja. Secara garis besar juga boleh. Mau harus. Enggak dulu. Siapa? Bisa. Dulu bentar. Enggak. Sebentar. Sini. Oke teman-teman, dengerin taruhannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks hikayat adalah sebuah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa. Ayo Arum. Sebuah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa, yang berisi cerita, undang-undang, silsilah, dan sebagainya. Oke. Karakteristiknya ada berapa nak? Ada 5. Apa tuh? Statis. Ya nggak apa-apa. Statis atau cerita yang alurnya tidak berkembang atau sama saja. Lalu ada insana sentris, yaitu sebuah cerita yang berlatar belakang kerajaan. Lalu ada antonim, cerita yang dimana anonim cerita yang dimana pengarangnya tidak diketahui atau ceritanya itu dari mulut ke mulut. Lalu ada bersifat mustahilan, cerita yang tidak bisa dipikirkan secara logika. Lalu ada rekaan atau imajinatif, yaitu cerita yang dimana cerita tersebut secara semata-mata hanya dibuat oleh pengarang. Oke, keren. Oke, ini yang terakhir. Ibu minta siapa yang cepat angkat tangan aja lah ya. Ya. Kenapa teks hikayat itu penulisnya tidak diketahui? Angkat tangan cepat. Tinggi, Bu. Iya. Ngerti. Karena teks hikayat merupakan cerita yang dimana cerita tersebut berasal dari mulut ke mulut. Oke, terima kasih Muti. Tepuk tangannya nak. Aja. Muti udah jawab 2 pertanyaan tadi kan? Oke. Ada satu lagi. Saya Bu. Nah, tadi Bu suruh maju juga. Makasih Bu. Makasih. Saya satu tahun Bu. Oke, Ibu harap kalian mengingat mengenai definisi Amin. dan karakteristiknya. Karena pembelajaran kita hari ini tujuannya sudah tercapai, maka ketua kelas silakan siapkan kelasnya. Apa pulang Bu? Siap, gerak. Saya hamdalah. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita sudah selesai. Terima kasih. Ibu permisi dulu. Ya, Bu.